Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Febrian Nugroho dari Arsitektur dan Organisasi Komputer R01. Kali ini saya akan menjawab tugas individu sebelum UAS, yaitu materi 13, dengan judul Pengertian dan Struktur Aritmatika dan Logik Unit atau ALU. Aritmatik dan Logik Unit ALU adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. B. Struktur Arithmetic and Logic Unit. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate inilah yang dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide atau pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua belah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Cara kerja ALU. Pada gambar di samping adalah cara kerja ALU yang pertama-tama, yaitu ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun memberisikan operan-operan setelah proses ALU selesai. Hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Cara kerja CPU. Pada gambar di samping adalah cara kerja CPU yang pertama-tama, yaitu saat sebuah program akan dieksekusi, maka isi program tersebut yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program storage, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data tersebut diambil oleh control unit disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Control unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasil ke alat output. D. Fungsi aritmatik dan logik unit. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program ALU, melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut header. Rangkaian utama untuk melakukan perhitungan ALU. Header merupakan rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder, yaitu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing terdiri hanya dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlahan tak lengkap. 1. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya S dalam kurung sum tutup kurung sama dengan 0. 2. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya S sum sama dengan 1. 3. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, jadi dijumlahkan hasilnya S atau sum sama dengan 0 dengan nilai pindah CY atau carry output sama dengan 1. Ini contoh dari half adder. Dengan demikian, half adder memiliki 2 masukan A dan B dan 2 keluaran S dan CY.
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gerbang SOR, sedangkan nilai logika CY sama dengan gerbang logika Canon. Dari tabel di atas dapat dibuat rangkaian half adder. Full adder adalah rangkaian yang bekerja melakukan perhitungan kejumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Ini contoh dari full adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Gambar di bawah ini menunjukkan paralel adder yang terdiri dari 4 buah full adder yang disusun paralel sehingga membentuk sebuah penjumlahan 4 bit. Ini contoh dari parallel adder. Representasi integer. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dapat dipresentasikan dengan hanya menggunakan digit-digit 0 dan 1, tanda minus dan titik. Misalnya min 1101 titik 01012 sama dengan min 111 titik 312510. Namun untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat mempresentasikan bilangan. Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan 0 hingga 255. Misalnya 0000000 sama dengan 0, 0000001 sama dengan 1, 000001111 sama dengan 15, 011111 sama dengan 63, 1111111 sama dengan 255. Umumnya bila sebuah rangkaian n bit bilangan biner an min 1, an min 2, a1, a0 akan diinterpretasikan sebagai unsigned integer a. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk mempresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan integer positif. Karena itu terdapat beberapa konvensi lainnya yang dapat kita gunakan. Konvensi-konvensi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti paling kiri di dalam word bit tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif. Sedangkan bila bit yang paling kiri sama dengan 1, bilangan dinilai negatif. Bentuk yang paling sederhana representasi yang memakai bit tanda representasi nilai tanda. Sebuah word n bit n-1 bit yang paling kanan menampung nilai integer. Misalnya plus 18 sama dengan 00010010, min 18 sama dengan 1001010, atau sin magnitude atau nilai tanda. Terdapat beberapa kurangan pada representasi nilai tanda. Penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan ataupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Kekurangannya lainnya terdapat dua representasi bilangan 0 plus 010 sama dengan 0000011010 min 010 sama dengan 10001010 atau sigma magnitude. Representasi komplement 1. Komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk mempresentasikan nilai-nilai negatif. Contohnya 0000001 sama dengan plus 1, 0000000 sama dengan plus 0, 111 sama dengan min 0, 111 sama dengan min 1. Dapat kita lihat dari aturan di atas, nilai plus 0 akan berpasangan dengan min 0 plus 1 dengan min 1 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa negasi dari 0, 1 dan min 0, negasi dari 1 adalah min 1 dan seterusnya. Representasi komplement 2. Komplement 2 mirip dengan komplement 1, hanya saja dalam proses negasinya semua bit juga akan dibalik, sehingga tidak ada lagi rasa bingung mempresentasikan nilai plus 1 dan min 0, karena hanya ada satu nilai 0 seperti berikut. Ini contohnya. Dari aturan di atas dapat kita lihat bahwa nilai 0 akan berpasangan dengan nilai min 1, nilai plus 2 akan berpasangan dengan min 2, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 1, negasi dari plus 1 adalah min 2, dan seterusnya. Konversi antara panjang bit dan berlainan. Kadang-kadang kita perlu mengambil
sebuah integer n bit